Baik, saya punya tadi dokter, tadi saya ngomong apa sih? Tadi saya ngomong bahwa ada dokter yang dibayarnya itu sukarela. Jadi Anda punya uang, nggak punya uang, mau ngasih berapa dan sebagainya, dia terima, yang penting dia membantu. Dan katanya bahwa dokter itu harusnya nggak memungut bayaran, karena membantu orang itu harusnya tidak dibayar. Oke, kita lihat seperti apa, silakan. Di tengah biaya kesehatan yang tinggi, seorang dokter di Kota Medan membuka praktik pengobatan dengan bayaran seikhlasnya. Ia adalah Aznan Lelo, seorang dokter yang juga merupakan seorang dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Selama Aznan menerima pasien, beliau tidak pernah mematok harga kepada pasiennya. Jika ada yang menanyakan harga pengobatan, pria kelahiran 2 Desember 1951 ini malah memarahi sang pasien. Sejak dini hari, rumah mertua Aznan di mana Aznan membuka praktik sudah mulai ramai oleh pasien yang dalam sehari bisa mencapai 30 pasien. Dibantu istri dan mahasiswanya yang sedang koas, Aznan pun membantu para pasiennya yang berasal dari latar belakang yang beragam. Selain pembayaran yang seikhlasnya, obat yang diberikan pun terjangkau dan mudah didapat dengan mudah. Terkadang, Aznan yang juga seorang farmakologi meracik sendiri obat untuk para pasiennya. Tak jarang ada beberapa pasien yang memberikan bayaran dengan uang Rp5.000, bahkan tidak membayar sama sekali. Namun hal itu tidak membuat Aznan kapok, karena tujuannya hanya satu, menjalani tugasnya sebagai dokter yang melayani masyarakat. Langsung saja, ini adalah Dr. Aznan Lelo. Selamat malam, Pak Dokter. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Silakan dokter. Oke. Jadi beritanya adalah dokter ini kalau ada orang datang, pasien nanya harga malah dokter marahin, katanya gitu, Dok? Ya, berarti kalau dia menanyakan sesuatu tentang rupiah, dia jengkalin saya. Kenapa gitu, Dok? Oh, kan dihargai gitu maksudnya? Iya, berarti saya bisa dibeli. Sedangkan Anda membantu harusnya tidak dibeli gitu? Tak boleh. Kalau dokter gitu semua, kan belajar dokter mahal, Dok. Siapa yang bilang mahal? Tetangga saya punya... Siapa, Mas? Segala ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang bilang mahal, Mas? Anak kuliah kedokteran bilang mahal. Itu ngomong sih Anak tuh. itu kan kuliah dokter mahal, Dok. Saya yang bilang. Dia akan terasa mahal kalau dia mencari uang sendiri untuk membiayai kuliahnya. Oh, tapi kebanyakan mahasiswa sekarang itu dari orang tuanya. Oh iya, betul. Jadi kapan dia merasakan mahal? Tak pernah dia merasakan mahal. Iya, benar. Lu nanya aja sendiri, Dok. Tanya. Ih, takut. Tanya. Oh yaudah. Terus dokter kenapa mau dibayar dengan seikhlasnya gitu? Sukarela gitu? Iya. Ada 3 profesi yang tidak boleh menentukan tarif. 3 profesi yang tidak boleh menentukan tarif. 1. Pertama, apabila datang seseorang mengatakan, Aznan, aku ada masalah, begini. Macam mana ngatasinya? Sebagai pengacara, tak boleh. Pengacara Tak boleh. nggak boleh menetapkan tarif. Tidak boleh. Karena dia cuma ngasih nasihat. Datang seseorang, Pak, katanya Bapak jago silat, ajarkanlah saya bersilat. Sebagai guru, Guru, tak boleh. kenapa nggak boleh? Karena dia tak ada menggunakan biaya apapun untuk mendidik orang. 3. Ketiga, datang orang, Aznan, kakiku pincang keselio tadi. Katanya kau dokter, aku mau berobat. Tak boleh. Jadi profesi dokter tak boleh. Nggak boleh tarif juga? Tidak boleh. Lah, makan apa ini 3 orang? Untuk makan kan tidak mesti dengan 3 profesi tadi kan? Jadi? Macam-macam, berdagang juga bisa. Lah, kalau dia kuliahnya misalnya jadi pengacara gitu, nanti kan dia harus butuh makan buat anak istrinya, Dok. Makanya timbulkan pertanyaan, niat dia jadi pengacara ngapain? Untuk cari uang kah? Atau memang ingin jadi penasehat untuk mengatasi masalah? Oh, ingin bantu orang atau ingin cari uang? Gitu? Iya, sama aja mau jadi dokter, mau jadi ustadz, sama aja. Mau
bantu orang. Atau memang mau memindahkan uang dari kantong pasien ke kantong dia? Tanya dulu. Tanya tuh. Terus dokter sejak kapan membuka praktik gratis? Pemirsa yang mengikuti acara ini, sebenarnya waktu selesai pendidikan S3 saya, kembali dari Australia, itu tidak punya niat untuk praktek. Tidak punya niat untuk praktek. Karena apa yang saya alami waktu di Australia, meneliti, itu dengan gaji yang dari pemerintah sebagai PNS, udah cukup. Jadi mau cari apa lagi gitu. Nah, setelah sampai ke Indonesia, pasien-pasien yang lama ketemu di jalan, dokterku udah pulang. Dia datang, nggak dilayani. Salah kita. Kita sudah diberi ilmu, sudah diberi kepakaran. Ya tolong orang. Jadi harus dilayani. Harus dilayani. Nah. Kalau nggak melanggar sumpah dokter. Tapi dokter terima seikhlasnya terima tapi. Kalau dikasih, terima. Kalau dikasih terima tapi tidak boleh menetapkan tarif. Tak boleh. Nah, paling besar pernah dikasih berapa tuh, Dok? Paling besar pernah terima 1 juta, Paling kecil? 0. Dikasih 0 pun dokter ya ikhlas. 0 tuh dikasihnya, dia bilang, "Dok, saya nggak punya uang," atau gimana? Atau Nggak ada. amplop gitu. Untung kalau dia bilang tak punya uang, pergi aja dia. Langsung pergi aja gitu? Iya. Ada yang dikasih amplop, nggak ada isinya gitu, Dok? Oh sering? Tapi dikasih amplop? Iya. Wah, ngaco tuh orang. Iya. Kurang amplop. Coba taunya tuh dari awal gitu ya. Iya, mending nggak usah ngasih, kasih amplop doang. Oh, Gitu. sakitin lagi dong. Jangan temuin lagi. Nah, dokter, Boleh. dikasih amplop, nggak ada uangnya gimana itu, Dok? Yang mana saya tahu dia masukkan uang nggak masukkan uang. Amplopnya dikasih ke dokter tapi? Dia letakkan aja di meja. Maksud dia apa ya, Dok ya? Wallahu alam. Iya sih, biarin. Ya udahlah, terserah lah. Saya juga dulu waktu kecil suka ke kondangan ngasih amplop kosong juga. Tuh, gini. Nah, maksudnya apa itu? Apa? Maksudnya apa? Makan gratis lah. Pesannya bawa amplop. Nah, terus Iya. dokter udah ada yang kayak gitu, terus nggak kapok gitu, Dok? Kenapa mesti kapok? Kenapa mesti kapok? Orang itu membantu tuh nggak perlu pamrih. Iya bener. Mikir dong. Iya, maksudnya Ya, Dok, aku ya? mikir, Cika, mikir. Tanya lagi. Lagi. Terus oh iya kan datang nih pasien, terus kan dikasih resep sama dokter, dikasih obat. Dokter bayar nggak? Dokter. Kami nggak pernah ngasih obat, kami cuma memberikan resep. Oh, jadi. Diperiksa, Hmm. dan ditentukan penyakitnya apa, kita pilih obat yang bagus apa, kita resepkan, selesai. Andai kata dia perlu obat suntik, kita resepkan obat suntik, dia beli baru kita suntikkan. Oh gitu. Karena kalau kita sudah menyiapkan sesuatu, maka di sini akan berdagang. Ini obat akan kadaluarsa, harus diganti, Harus habis. harus habis. Maka dokter jadi bisnismen. Tidak betul lagi dia sebagai dokter. Oke. Jadi bisa gitu. Tapi dokter ini katanya menarik sekali karena sebenarnya tadi kan dokter bilang mengatakan bahwa biasanya dokter itu yang keluarin biayanya itu ketika kuliah adalah orang tuanya gitu. Tapi ini dokter dengar-dengar beda karena dokter ini Anda adalah anak dari tukang jahit katanya, betul? Betul. Tukang jahit. Kok bisa jadi dokter? Saya pun nggak ngerti kok bisa jadi dokter. Yang jelas ikut kuliah kedokteran. Memang dulunya waktu masih SMP, saya tuh sukanya belajar aljabar, mengukur sejenis seperti itu. Kemudian datang Jalan Abang, dia lihat, tekun kali belajar, mau ngapain kau nih Asnan? Mau jadi apa kau? Saya katakan saya kepingin jadi sarjana nuklir. Dia kasih komentar, ngapain bunuhin orang? Carilah profesi yang bisa nolong orang banyak. Nah sejak itu saya buat ranking, nomor 1 ingin jadi dokter. Kalau nggak dapat dokter, saya ingin jadi guru. Nggak bisa jadi guru, saya jadi perawat. Nah alhamdulillah tiga-tiganya saya dapat. Saya dapat dokter, saya bisa jadi dosen, saya bisa jadi perawat. Karena di praktek nggak ada perawat, kerjakan sendiri. Nah, yang membiayai kuliah? Biaya kuliah yang pertama kali waktu uang masuk itu orang tua saya minta 33.000, 32.000 untuk uang kuliah, 1.000 untuk uang
istilahnya apa, PMB sekarang ya, peluncu ya. Nah, setelah itu cari uang sendiri, ngasih privat les, cukup, lebih dari cukup. Untuk kuliah. Untuk kuliah, untuk membelikan buku adik-adik di sekolah, cukup. Nah, baik. Tadi kan dokter bilang tergantung orang kuliah ini mau apa dulu, mau cari uang atau mau membantu orang gitu kan. Dokter sekarang melakukan itu untuk membantu orang. Ya. Apakah dokter ada bisnis sampingan juga yang untuk mencari uangnya? Bisnis sampingan. Namanya bisnis sampingan nggak ada, cuma tawaran bisnis itu ada. Termasuk yang seperti ini. Mau kau bicara di Trans 7? Mau. Kalau ditolak kan. Bener. Kayak Ustadz kita. Iya. Bener. Dia kan kalau bantu orang bantu, tapi kalau di Trans 7 ini ada jadi bayar lah. Iya. Bener, Pak dokter. Terus dok, dengan semua itu cukup untuk membiayai anak-anak sekolah? Alhamdulillah lebih dari cukup. Buktinya bisa bayar pajak, Itu ya, penting. biar bisa bayar zakat, sedekah, infak, malah bisa jalan-jalan pun, bisa naik haji. Insya Allah tahun ini berangkat haji lagi. Alhamdulillah. Jadi gini dok, katanya Coba tanya. ini mah disuruh ya dok ya. Ya, Katanya masih menumpang di mertua dan buka Betul. praktik di sana. iya, Bener dok. betul. Betul katanya udah. Tanya umurnya. Umur siapa? Umur dokter. Ih mana berani. Dokter kalau boleh tahu, Ya, tadi dokter dengar nggak Mas Denny ngomong apa? Disuruh nanya umur dokter. oh, umur masih 17-an. Tuh Mas. 17 Mas. Casingnya aja agak-agak ya. Casingnya mah mohon maaf ya dok, kayak tua. Iya. Dalamnya mah masih grass ya dok ya. Desember ini 65 tahun. 65 tahun? Iya. Begini dokter, saya mau tanya bukan gitu. Katanya dokter masih tinggal di rumah mertua. Iya. Nah dokter usia 65, mertua umur berapa? Udah almarhum. Udah almarhum? Iya. Oh udah almarhum, kalau udah almarhum saya juga mau tinggal di rumah mertua. Iya mas ya. Baik, maaf atas ketegangan yang terjadi belakangan ini. Tapi kita punya bintang tamu satu, ini tidak kalah menginspirasi. Karena dia tua, dia Sering memberikan kebaikan memberikan juga. kebaikan, dan dia juga Kalau masuk TV ada matematikanya. ada matematikanya juga. Ya. Nanti kita akan ada Ustadz Wijayanto setelah satu ini yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Jodoh itu ditentukan oleh Allah, tetapi kita suruh milih. Kalau diem terus, jadi duda terus, kapan dapatnya? Gitu. Makanya maaf dok, tadi disindir-sindir tentang masih di tempat mertua. Ya saya juga mau, masalahnya punya mertua apa enggak?